Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dari MBS 2B. Yang saya hormati Bapak Agus Salim Sunusi, SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pasar dan biaya produksi. Secara umum pasar dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang mempunyai banyak penjual dan pembeli. Kenapa disebut dengan sempurna? Karena pelaku pasar sudah mengetahui apa-apa saja yang dipasarkan, baik itu sifat produk, jenis produk, dan kegunaan produk, serta harga suatu produk. Contohnya beras, pakaian, dan parfum. Yang kedua itu pasar monopolitis, adalah suatu pasar yang memonopoli pasar dalam skala kecil. Pasar monopolitis ini juga berada di antara dua pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Contoh pasar monopoli yaitu seperti sampo dan pasta gigi. Nah, di mana perusahaan A itu memproduksi pasta gigi khusus untuk mencegah gigi berlubang, dan perusahaan B itu memproduksi pasta gigi khusus untuk menyegarkan napas. Jadi, dari contoh tadi, maka masing-masing perusahaan A dan B itu mempunyai kekuasaan dengan produk yang mereka buat. Nah, yang ketiga itu pasar monopoli. Pasar monopoli ini dibagi menjadi dua, yaitu mono artinya satu, poli artinya penjual. Jadi pasar monopoli ini hanya memiliki satu penjual. Maksudnya itu yang menguasai pasar. Pada pasar monopoli ini produksi sulit masuk karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya hak cipta. Misalnya perusahaan tersebut memiliki hak cipta selama 10 tahun, maka perusahaan tersebut tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain, sehingga hak ciptanya menguasai sumber bahan bakunya. Ada beberapa contoh pasar monopoli, yaitu seperti PLN, perusahaan PLN, Pertamina, dan PDAM. Yang keempat itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya mempunyai sifat jual beli saja, namun konsumennya banyak di pasar. Oligopoli ini bisa disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Nah, cara mengetahui tentang pasar oligopoli ini dengan pasar lainnya, yaitu yang pertama, pasar oligopoli ini umumnya hanya satu perusahaan yang menguasai pasar itu. Namun konsumen di pasar oligopoli ini banyak pedagang yang sulit untuk masuk ke dalam pasar ini, karena jika kita masuk ke dalam pasar oligopoli, kita harus mempersiapkan biaya yang cukup banyak, dan kita juga harus kreatif. Kita bisa bertahan dalam pasar ini agar kita tidak mudah keluar dari pasar oligopoli. Maka dari itu kreatif dibutuhkan. Contoh pasar oligopoli ini seperti perusahaan penerangan batik Garuda dan perusahaan transportasi online seperti Grab dan Gojek. Nah, selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap sama dengan biaya tetap. Artinya banyak atau sedikit yang kita hasilkan, jumlah biaya akan tetap. Contohnya gaji pimpinan, gaji karyawan, non produksi atau sewa alat.
semua biaya itu nilainya tidak berubah walaupun produksi yang dihasilkan meningkat atau bertambah atau berkurang. Yang kedua, biaya overhead variabel, yaitu di mana nilai biaya ini jumlahnya berubah-ubah secara langsung sesuai dengan hasil produksi yang dihasilkan. Contohnya produksi bahan baku. Nah, semakin tinggi jam karyawan di bagian produksi, maka biasanya biaya lemburnya besar, sedangkan dari sisi pemasaran semakin besar penjualan yang dilakukan, maka biaya variabel akan meningkat. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang terlibat langsung oleh barang produksi, contohnya pemeliharaan bangunan, listrik, air, atau telepon. Karena jenis rekening ini akan tetap dibayarkan walaupun produksinya tidak berlangsung. Yang keempat, biaya marginal, yaitu biaya yang timbul akibat terjadi peningkatan produksi secara original. Biaya marginal biasa dikatakan sebagai biaya yang timbul akibat adanya perubahan produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya untuk sumber daya manusia secara langsung, dan komisi penjualan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis pasar dan biaya produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.